Awal mula sebelum saya kenal Hermiwan, itu saya murni ibu rumah tangga, Mas. Saya bukan seorang pegawai, seorang apa itu saya bukan. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Kebetulan suami saya satu ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya cuma seorang penjual dawet di pasar, Mas. Jadi intinya itu sebelum ini kan saya menganggap bisnis itu sampingan aja. Jadi di sela-sela saya jualan, saya apa tuh biasa saya sambil menawarkan lah istilahnya gitu. Ini loh kita ada peluang bagus seperti itu. Dari situ kan kita bisa nih mempromosikan ke si A, si B, dan si C. Sebenarnya untuk menjalankan bisnis ini kita tidak butuh full time ya Mas, 24 jam itu enggak. Tergantung kita bagaimana cara kita bisa mengelola waktu, apalagi saya seorang ibu rumah tangga itu tanpa kita meninggalkan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan lain-lain itu bisa. Cukup meluangkan waktu minimal 2 jam sehari untuk bisnis Hermiwan. Minimal 2 jam sehari itu kita lakukan secara konsisten, insya Allah itu akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Dan untuk rekrut jaringan pun murni Mas, saya pribadi itu tidak banyak menyponsori. A, B, C itu tidak, alhamdulillah. Boleh dibilang yang saya kenal langsung, sponsor saya langsung itu mungkin 10 sampai 20 orang aja. Alhamdulillah sekarang tim saya berkembang sudah hampir 2.000 kanan, 2.000 kiri. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan untuk tim saya yang sangat luar biasa sekali, bagaimana caranya intinya saya selalu mengajarkan ke tim saya supaya mereka bisa menduplikasi apa yang kita ajarkan, apa yang sudah saya dapat dari para senior tentunya ilmu-ilmu yang sangat luar biasa sekali ini selalu saya terapkan ke tim saya sehingga mereka bisa menduplikasi dengan baik. Kalau sudah terjadi duplikasi, itu akan sangat mudah sekali untuk mengembangkan jaringan, Mas Tunjung, begitu. Awal mula saya tahu Hermiwan ini terus terang waktu soft launching, itu saya dihubungi langsung sama Kang Arif, itu saya tidak tahu disuruh apa, saya benar-benar nggak tahu itu. Kang Arif cuman bilang gini, "Mbak Azizah tanggal 27, 28 bisa ke Tawangmangu," cuman gitu. Nah, pikiran saya kan ke Tawangmangu ini untuk apa? Kan kita nggak tahu apa-apa ya, waktu itu memang memang kita nggak tahu apa-apa lah intinya. Begitu sampai di hotel bintang waktu itu saya ketemu sama top-top leader lah, hampir top-top leader semua yang saya temui di sana. Wah, ini pasti mau ada apa, pikir saya udah pasti seperti itu, karena kita kan belum dikasih tahu sama sekali mau ada apa, apalagi mau ada produk Hermiwan seperti yang sekarang ini dan lainnya itu semuanya nggak ada. Di situ waktu malam soft launching itu barulah di situ kita tahu semua informasinya yang sangat amat luar biasa sekali ternyata ada bisnis yang sebagus ini gitu loh Mas. Itu sangat luar biasa sekali dan memang Herbiwan ini beza. Setelah pulang dari situ kan kita belum ada produk nih Mas. Kita belum ada produk kan karena waktu itu masih menunggu 1 mingguan. Saya cuman promosinya ya lewat bahan yang ada aja, yang sering di-share, ikut-ikut aja, seperti itu. Saya ketemu tim saya, ini murni tim saya, memang semuanya baru ya. Di tim saya di Hermiwan ini hampir semuanya baru. Jadi saya tidak ada bawaan dari yang kemarin-kemarin atau gimana tuh nggak murni murni baru semua. Saya ketemu ini mungkin ada di sini pertama kali yang saya temui dari Magelang itu ada Bapak Yanto. Itu luar biasa sekali, boleh dikatakan member pertama saya. Nah, di situ Pak Yanto pun awalnya menolak. Pertama saya kasih tahu informasi ini sudah menolak mentah-mentah, tapi mungkin dengan keyakinan yang ada Pak Yanto akhirnya mau gitu loh. Setelah itu juga ada dari Temanggung, mungkin malam ini juga ada di sini itu anak pertama saya juga untuk di bisnis serban ini namanya Mbak Zahra. Kebetulan dia juga sekarang sudah mencapai Ruby. Nah, saya berawal dari 2 orang itu, Mas. Berawal dari Pak Yanto dan Mbak Zahra. Sampai akhirnya mereka mau menduplikasi apa yang saya ajarkan. Alhamdulillah dengan
cepat sekali mereka berkembang. Dalam waktu 1 minggu itu saya sudah mencapai sapir waktu itu ya. Terus berkembang, intinya saya tuh di sini selalu mengajarkan kita tuh tidak perlu merekrut banyak orang sebenarnya. Tapi kita tuh merekrut mungkin dari 2 aja, satu kanan, satu kiri. Bagaimana caranya 2 orang tadi kita bina, bagaimana 2 orang tadi harus kita jadikan seperti, "Ayolah, kamu pasti bisa." Kalau saya selalu belajar dari mentor-mentor yang sudah ada, seperti Kang Aris, seperti Pak Dodi, seperti Kak Norma, Kak Linza, Kak Dia, dan semuanya yang ada di sini, saya selalu belajar dari mereka. Kalau mereka bisa, saya juga pasti bisa. Dan saya selalu bilang ke semua tim saya, emak, ini saya biasa dipanggil emak gitu ya sama anak-anak. Nah, kalau emak bisa, kalian semua juga pasti bisa. Bagaimana sih Bu Azizah ini caranya membangun hubungan yang kuat dengan calon pelanggan potensial atau calon member nih? Monggo silahkan Mas. Yang pasti untuk pertama kali kita ciptakan kenyamanan, itu yang utama, Mas. Kalau orang itu sudah nyaman sama kita, mereka sudah percaya sama kita, itu akan mudah sekali untuk kita mengajak mereka untuk bergabung. Intinya kita harus menciptakan kenyamanan dan kepercayaan, itu yang utama. Untuk bisa menciptakan kepercayaan dan keyakinan orang itu kan kita juga harus, apa ya, harus bisa meyakinkan, dalam artian gini, kalau orang mau yakin sama kita, berarti kita juga harus yakin dong, harus bisa yakin dulu kita nih. Gimana sih biar orang itu yakin sama kita, biar orang itu percaya sama kita, ya intinya kita harus yakin dulu pada diri sendiri. Caranya gimana? Kita bisa belajar, kita menguasai materi. Saya selalu sampaikan ke anak-anak juga, ke tim saya, kalau kita sudah menguasai materi, baik itu product knowledge maupun marketing plan, itu akan sangat mudah sekali kita membangun kepercayaan ke orang lain dan meyakinkan orang lain. Begitu, Mas. Nah, jadi memang kita harus percaya terlebih dahulu ya kepada bisnisnya. Kita yakin dulu dengan bisnisnya, baru kita bisa meyakinkan begitu ya untuk calon mitra kita. Seperti itu, Bu Asisten. Strategi komunikasi yang terbaik itu seperti apa ya kira-kira ketika menjelaskan manfaat produk dari Hermiwan kepada calon pelanggan atau calon mitra. Kadang ada yang tanya produknya nih, ada yang tanya bisnisnya. Nah, kita mulai dari pertanyaan untuk kalau ada yang tanya tentang produknya, itu cara menawarkan atau menjelaskan manfaatnya yang paling baik itu bagaimana? Jadi ketika kita mau menjelaskan soal produk, tentunya yang nomor satu kita harus pakai dulu, Mas. Kalau kita sudah pakai, baru kita bisa bercerita. Intinya seperti itu. Saya selalu sampaikan, kita sebagai penjual itu harus wajib pakai. Itu paling utama. Setelah kita memakai, kita merasakan manfaatnya, baru kita bisa bercerita. Karena bisnis ini cuman simple, bisnis Hermiwan ini sangat mudah dan sangat simpel, Mas. Dalam artian untuk materi pun kita sudah sediakan. Untuk apa ya, misalkan untuk bahan iklan dan sebagainya itu semuanya sudah disiapkan. Kita tinggal copas aja dan semua di situ kan sudah lengkap ya. Baik itu produk knowledge-nya itu seperti apa, bahan-bahannya yang terkandung di dalamnya itu seperti apa, dan sudah banyak sekali testimoni yang beredar. Nah, itu tinggal kita share aja ke orang gitu loh. Kebetulan kalau saya pribadi lebih ke offline ya. Saya biasanya hampir 85% closing-an saya itu offline, karena saya lebih senang ketemu langsung. Biasanya nih kalau kita lagi home sharing, saya sering sekali sama tim itu mengadakan home sharing, itu nanti bisa kita demokan. Untuk produk itu bisa kita demokan langsung, mungkin pakai baskom, terus tangannya kita sabuni dan sebagainya, itu langsung seketika akan terlihat perbedaannya. Nah, yang kedua intinya kalau kita sudah memakai, kita cerita aja apa yang kita itu sudah poin yang sangat mudah untuk kita meyakinkan orang lain, Mas. Oke, selanjutnya Bu Aziza. Nah, ini kita mulai masuk ke dalam pengembangan usahanya. Kalau tadi kita masih ngobrol tentang produknya. Bu Aziza, boleh di-sharingkan, ceritakan sedikit cara yang paling efektif untuk tahu nih, kira-kira calon pelanggan atau calon mitra ini masalahnya apa,
biar kita bisa kasih solusi Hermiwan. Nah, biasanya kan gini Bu Aziza, kalau saya sepengetahuan saya aja, kalau biasanya kita menawarkan produk atau menawarkan bisnis, itu kan kita lihat dulu kira-kira calon mitranya ini butuhnya apa? Butuh jualan produknya, atau butuh ke pengembangan jaringannya, atau butuh penggunaan manfaat produknya saja. Nah, cara yang efektif untuk tahu nih kira-kira, oh ini orangnya butuh ini, butuh bisnisnya. Saya tawarkan bisnisnya deh, biar orangnya cocok dengan produk Hermiwan sekaligus menjalankan bisnisnya. Nah itu kalau dari Bu Azizah sarannya bagaimana? Boleh silakan. Jadi ini dinamika di lapangan itu selalu berbeda ya Mas. Ketika kita ketemu satu orang dengan orang yang lain itu pasti kebutuhan mereka beda-beda. Contoh biasanya ada orang yang butuh produknya aja. Misalkan ini dia jerawat banyak di sini. Nah, itu biasanya ketika saya ketemu yang seperti itu, pertama kali saya langsung promosikan untuk produknya dulu memang. Saya sampaikan, "Mbak, cobalah nanti pakai sabun ini. Siapa tahu nanti jerawatnya berkurang." Ini sudah banyak testimoni dan lain-lain seperti itu. Keunggulan-keunggulan dari produk Hemriwan itu saya sampaikan dulu. Jadi di sini tuh kita harus bisa memahami tipe orangnya ini tipe yang mana dulu, Mas. Kalau kita mau masuk, ini masuk ke bisnis atau masuk ke produk itu yang jelas kita harus bisa memahami karakternya dulu. Kita harus bisa paham, ini apa sih yang dibutuhkan orang ini, kan gitu. Soalnya udah kelihatan sih Mas, biasanya kalau orang yang ini yang biasa saya adepin, biasanya kalau saya share materi ataupun saya posting iklan, itu saya lebih cenderung ke bisnis, Mas. Kenapa? Karena di Hermiwan ini kan intinya kita tidak diajarkan untuk jualan produk ya. Jadi bagi saya produk itu kita bisnis dulu, HR kemudian atau produk kemudian. Itu kalau saya. Karena apa? Kalau kita fokus ke produk, nanti orang itu mindset-nya biasanya akan jualan, jualan, jualan. Tapi kalau kita sudah masuk ke bisnis, itu mereka akan, oh iya, aku nanti di Hermiwan bisa dapat penghasilan dan lain-lain seperti itu. Intinya kita kenali dulu karakter ini masuk yang mana. Seperti beberapa waktu yang lalu kan waktu Ibu Yuvita ngasih materi, kita harus tahu nih tipe-tipe orang ini masuk yang mana, karakternya yang seperti apa yang mereka butuhkan. Jadi kita ngikuti alurnya. Kalau saya biasanya kalau orang ini butuh produk ya udah saya tawarin dulu produknya. Nanti kalau dia udah cocok, udah ini otomatis dia akan repeat order lagi dan nanti pasti orang itu akan kepo biasanya Mas. Oh iya sih, selain aku pakai produknya kok bisa menghasilkan uang gitu loh. Nah itu pasti nanti lama-kelamaan mungkin dalam waktu 1-2 minggu pasti akan gabung member. Begitu juga untuk yang langsung ke bisnis, itu biasanya mereka yang sudah biasa menjalankan bisnis. Banyak dari tim saya yang awalnya juga cuma jualan ecer, Mas. Dia masih kurang fokus ke bisnis, tapi semakin ke sini setelah melihat banyak yang berprestasi, di tim saya juga sudah banyak yang sapir dan lain-lain, akhirnya dengan sendirinya mereka akan otomatis masuk ke bisnis dan fokus ke bisnisnya, Mas. Saya seneng nih, saya suka sekali dengan mindset para leader yang ketika menawarkan Hermiwan itu langsung ke bisnisnya, jangan ke produknya dulu. Karena kalau ke produknya biasanya nanti jatuhnya adalah jualan ecer ya. Oke, ketika kita sudah menjelaskan nih kerjasama usahanya, bisnisnya, begitu kan. Nah, biasanya ada calon mitra ini yang masih ragu-ragu, mikir-mikir gitu kan. Iya ndak ya, kira-kira nanti produknya bagus gak ya, kira-kira nanti saya bisa jalan tidak ya, kira-kira nanti saya bisa punya reseller ndak ya, dan lain sebagainya. Nah, cara membangun kepercayaan biar calon mitra ini yakin dan mantep, khususnya untuk ngambil paket master stokis itu gimana? Kalau dari Bu Azizah, tips dan triknya, enggak? Biasa, Mas, itu hal seperti itu sudah sangat amat sekali alasannya klasik ya, yang biasa kita jumpai setiap kita menawarkan ke orang lain. Kembali lagi, kalau kita punya intinya kita di sini harus upgrade diri, Mas.
kalau kita sudah upgrade diri, itu orang pasti akan timbul trust atau kepercayaan ke kita. Oh iya, Mbak Aziza aja bisa, bosnya sekian-sekian. Nah, itu yang bikin orang percaya. Biasanya nih kalau yang mau join satu paket, itu alhamdulillah sekarang ini hampir tidak ada yang join satu paket, Mas. Minimal saya duplikasi tim ke bawah itu minimal 3 paket untuk titik aman pertama. Karena di situ pasti saya jelaskan di awal, kalau join satu paket, 3 paket, 7 paket, 11 paket, ada perbedaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, sampai akhirnya mereka mengerti. Dan luar biasanya sekali, hampir sekarang rata-rata mereka kalau join Pastok langsung inputan semua, minimal 11 paket itu, Mas. Karena ada, ya itu, kita kembali lagi, kita bagaimana cara kita, apa ya, menjelaskannya, kita harus menguasai materi itu yang utama. Kalau kita sudah bisa menyampaikan hal-hal kelebihan Herbiwan seperti ini, kelebihannya, sayang loh kalau join satu paket, nanti seperti ini kalau 3 paket seperti ini, sampai akhirnya kelebihan yang kalau kita punya 11 paket. Nah, itu pasti nanti akhirnya mereka semua akan langsung ke Mastok. Alhamdulillah ini sudah beberapa hari ini dari tim saya juga banyak yang langsung, "Oke Mbak Aziza 11 paket," seperti itu. Dan itu mereka input semua untuk ID di awal mereka sendiri loh, Mas. Seperti itu. Intinya ya kita harus bisa menjelaskan dengan tepat, intinya seperti itu. Baik, selanjutnya Mbak Aziza mau tanya nih, kalau tadi sebetulnya ini hampir sama pertanyaan, hampir mirip. Kalau tadi membangun kepercayaan, kalau sekarang ini meyakinkan teknik closing untuk meyakinkan customer atau calon mitra yang masih ragu-ragu, masih nunda-nunda, masih susah, masih ditawarin, masih iya iya ya enggak. Jadi masih 50-50 nih, kira-kira mau ambil atau enggak, kira-kira teknik yang paling mujarab kalau dari Bu Aziza dan tim bagaimana? Monggo silakan. Jadi ketika kita menghadapi calon member yang seperti itu, sebisa mungkin bagaimana caranya kita jangan kasih kesempatan untuk dia menjawab tidak, Mas. Dalam artian kita selalu, kalau saya gitu, kalau dia masih ragu-ragu gimana caranya kita pepet, kita kasih apa ya, gambaran lah istilahnya, ini loh seperti ini, kamu nggak pengen pos seperti ini. Dan sekarang di Hermiwan ini sangat mudah sekali untuk closing, Mas. Dalam artian kita sudah ada itu, apa, kampen lunas hutang. Nah, itu bisa kita manfaatkan, Mas, di situ. Dan ini real, nyata. Sekarang pun saya kalau lagi diminta tim untuk mendampingi HS dan lain-lain, itu saya yang paling utama saya menyampaikan bagaimana caranya mereka lunas hutang. Karena kebanyakan yang kita temui, itu mereka semua punya hutang, Mas. Jadi sekarang itu lebih dimudahkan lagi dengan adanya kita pelatihan Kamis Lunas. Intinya, siapa sih orang yang nggak mau lunas hutangnya? Nah, kalau orang itu pengen lunas hutang, udah caranya gabung dulu di Hermiwan, nanti akan ada pelatihan khususnya gimana caranya melunasi hutang. Itu sudah terbukti, kemarin sudah banyak yang bisa melunasi hutang berkat pelatihan ini dan lain-lain. Intinya sekarang malah saya pribadi dimudahkan untuk closingan itu saya menggunakan Kamis Lunas itu, Mas. Jadi bukan semata selain kita jualan produk, itu juga mendapatkan untung, kita menjalankan bisnisnya juga pasti bonusnya besar. Yang paling utama itu kita menggunakan bagaimana caranya membantu orang lain supaya terbebas dari hutang. Oke, yang selanjutnya Bu Aziza mau izin bertanya, cara mengatasi penolakan atau keputusan menunda dari calon member. Nah, ini bagaimana kira-kira Bu Aziza kalau dari Bu Aziza? Kalau saya senyumin aja sih, Mas. Kita santai aja. Jadi begini, kalau kita niat utama atau orientasi utama kita soal uang atau materi itu ketika ditolak pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita niat utama kita membantu orang lain atau membantu orang banyak, itu ketika ada penolakan itu tidak akan ada rasa kecewa sama sekali. Oh ya udah, berarti biasa alasannya kan izin suami, nggak punya modal, ya pokoknya alasan yang klasik yang
terjadi di lapangan seperti itu, Mas. Senyumin aja. Saya selalu ingatkan ke semua tim saya, untuk semua upline di sini, saya selalu ingatkan, kita tidak boleh baper, kita tidak boleh mutungan, kita tidak boleh emosional, intinya seperti itu. Jadi ketika orang-orang itu menolak kita, kembali lagi kita tunjukkan kalau kita itu amanah, kalau kita itu niatnya pengen membantu mereka, dan itu semua nanti pasti mereka itu dengan sendirinya akan datang lagi ke kita kok, Mas. Sebenarnya tidak ada penolakan, mungkin mereka cuma menunda aja, biasanya seperti itu. Ini sudah banyak yang satu kali ketemu saya, biasanya dia menolak, tapi biasanya tidak sampai 2 3 hari, akhirnya sudah gabung member dengan sendirinya, Mas. Itu real nyata dari tim saya, niatkan lagi kita ke niat utama, membantu orang yang mau dibantu. Yang kedua, kalau ada yang menolak itu kita tidak boleh membalasnya dengan marah, dengan muka yang tidak mengenakkan, istilahnya seperti itu. Senyumin aja, kita doakan. Dari tim saya ini rata-rata cewek cewek dan ibu rumah tangga semua. Saya selalu ingatkan gini, kita sebagai perempuan itu harus berani keluar dari zona nyaman. Dalam artian kita jangan terlalu nyaman bersandar di pundak suami, karena takdir itu kita nggak ada yang tahu ya, Mas, ya. Ya, jadi seperti itu kita kuatkan mereka, kita kasih mereka kenyamanan, kepercayaan, pasti mereka akan kembali dalam waktu 1-3 hari pasti join member, Mas. Oke, nah strategi atau cara untuk memfollow up calon mitra yang sudah dijelaskan sebelumnya tapi masih menolak. Mungkin bisa 2 kali atau 3 kali atau bahkan kalau belum diblokir saya belum berhenti untuk follow up. Nah, misalkan seperti itu. Nah, strateginya kalau dari Ibu Azizah bagaimana? Monggo silakan. Jadi intinya di sini saya selalu follow up, saya temui, temui dan temui lagi, kalaupun di WA saya pasti selalu WA, saya bertanya kendalanya, saya tanyakan kabar dan lain-lain sehingga mereka akan nyaman. Insya Allah nanti semuanya akan bergabung di Hermiwan dan menjadi keluarga besar Hermiwan, Mas Tunjung. Baik, terima kasih Bu Aziza untuk malam hari ini sudah dibagikan sharing ilmu, materi dan juga pengalamannya luar biasa sekali. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan nggih Bapak Ibu ya. Kita hadirkan di tengah-tengah kita, saya undang dengan hormat Ibu Eva Syakila dari Kuningan selaku Emerald Leader dari PT Srikandi Jayatama Indonesia. Untuk waktu dan tempat saya silakan. Selamat malam buat semuanya, salam kenal, saya Eva Syakila, saya salah satu leader Hermiwan dari Kota Kuningan, Jawa Barat. Pertama saya mengenal Hermiwan itu pas pertama banget soft launching di Solo ya, alhamdulillah saya mendapat undangan khusus dari pusat gitu untuk menghadiri acara soft launching. Awal ke sana itu saya tidak tahu apa itu bisnisnya, apa itu produknya, bagaimana marketing plan-nya. Cuman saya yakin bahwa ini bisnis yang luar biasa bagus gitu ya. Kebetulan saya itu memang pemain bisnis gitu ya, tapi dulunya saya di konven. Nah, dalam 1 tahun kemarin saya menggeluti bisnis MLM di bisnis sebelah. Alhamdulillah dengan pencapaian yang luar biasa, akhirnya saya mendapatkan bisnis yang luar biasa lagi, yaitu di Hermiwan ini. Nah, untuk pertama saya mengajak member, karena kan emang dari awal ini kita sudah udah ada clue merah-merah gitu ya. Dari awal itu saya sudah memberikan kesempatan untuk semua mitra-mitra yang dulu bergabung di jaringan saya itu bahwa ini akan ada bisnis baru yang luar biasa yaitu clue-nya merah-merah. Akhirnya banyak yang kepo gitu ya walaupun produknya itu belum tahu. Nah, setelah launching produknya semakin banyak yang ikut join karena apa? Yang pertama itu modal joinnya murah yaitu cuma 150.000 waktu itu. Terus untuk jual ecernya pun ini murah banget, semua kalangan juga bisa menjual, semua kalangan juga bisa membeli. Akhirnya banyak yang join member gitu Mas Tunju. Nah dalam 3 bulan ini, 3 bulan kemarin, alhamdulillah saya langsung masuk ke level emerald gitu. Memang ini
prestasi yang luar biasa gitu ya dalam berbisnis. Ini prestasi yang luar biasa itu di Hermiwan karena cepat banget pertumbuhan jaringannya. Nah, untuk sistem atau cara kerja saya itu, saya lebih ke offline gitu ya. Offline-nya itu saya sering mengadakan home sharing, sering mengikuti dan menduplikasi ke mitra itu untuk mengadakan home sharing dan juga BOP gitu Mas Tunjung. Cara membangun hubungan yang kuat dengan calon pelanggan itu bagaimana kalau dari versinya Bu Eva? Monggo silakan. Kalau untuk membangun hubungan yang baik kepada para pelanggan, yang pertama itu kan, misalkan pelanggan itu sudah beli produknya ya, kita tanya dulu, "Nih bagaimana nih hasilnya? Apa keluhannya?" Nah, kita kalau misalkan ada keluhan, kita kasih solusi. Misalkan dia, langsung, ada testimoni yang bagus, kita jadikan testimoni. Karena untuk testimoni itu bagi saya nggak perlu yang jauh-jauh. Jadi saya itu setiap ngasih testimoni ke para pelanggan atau calon yang mau beli itu, saya kasih testimoni yang terdekat, misalkan dari orang-orang yang berada di wilayah Kuningan sendiri gitu, Mas Tunjung. Atau dari orang-orang yang memang, mereka kenal gitu. Jadi kan ini, oh berarti benar nih testimoni dari Hermiwan itu. Kadang kan kalau dari testimoni yang kita dapat dari medsos itu mereka ada yang nggak percaya tuh gitu Mas. Oke, bagaimana sih cara yang efektif untuk mengidentifikasikan kebutuhan calon pelanggan atau calon mitra agar mudah menawarkan Hermiwan? Kalau saya sih selalu lihat dulu orangnya gitu ya Mas. Nih misalkan orangnya online shop, berarti saya langsung tembak dia ke bisnisnya gitu ya. Tapi kalau dia orang baru yang baru memulai bisnis, saya lebih ke oke lah nggak apa-apa dia jual ecer dulu. Karena apa? Mungkin dia terkendala dari modal, terus mungkin dia terkendala dari pertemanan, sama mungkin dia terkendala dari rasa pede untuk menjual gitu ya. Jadi saya selalu melihat dulu orangnya gitu. Orangnya, oh ini online shop yang benar-benar sudah pemain gitu ya, baik pemain konven ataupun pemain bisnis MLM, baru saya langsung tembak untuk ke bisnisnya gitu ya. Nah, tapi untuk pemula itu saya selalu bertahap gitu ya. Di awal saya jelaskan dulu satu paket, terus saya jelaskan 3 paket. Nah, setelah itu saya baru jelaskan untuk hayu belajar merekrut member. Nah, nanti jelaskan secara detail untuk bisnisnya gitu, Mas. Oke, baik Bu Eva. Selanjutnya, gimana cara kita membangun kepercayaan kepada calon mitra agar mereka ini yakin kan kadang kalau kita menjelaskan biasanya masih ada yang ragu-ragu, masih ada yang tadi seperti Bu Aziza sampaikan tadi, masih ada yang mau tanya suaminya dulu, masih ada yang mau tunggu gajian dulu, tunggu kamu sukses dulu, dapat hasil dulu dan lain sebagainya. Nah, kalau dari versinya Bu Eva bagaimana monggo? Di tim saya itu saya biasanya suka pamer bonus, Mas, tapi hanya untuk tim saya aja. Jadi saya suka nge-up bonus-bonus member, bonus-bonus leader. Nih bahwa di bisnis Hermiwan itu nyata loh bonusnya. Ini loh leader saya yang orang sini, misalkan orang Kuningan, bonusnya itu sudah 1 juta, 2 juta gitu kan. Kadang orang menilai, oh ini bisnis murah gitu ya. Ini bisnis hanya sabun murah. Mereka pasti berpikirnya ini bonusnya itu kecil, ini nggak ada bonus apa-apanya. Nah, saya selalu share bonus dari para member yang benar-benar ada di wilayah tertentu. Misalkan nih, member saya ada yang di Tasik, saya share bonus yang di Tasiknya. Ketika kita memprospek orang Tasik, ini loh saya juga ada mitra di Tasik, ini bonusnya sudah segini. Padahal dia hanya seorang ibu rumah tangga. Hebat kan Hermiwan gitu. Jadi saya selalu menjelaskan tentang bonus dari para member-member yang ada di bawah naungan saya. Saya jarang meng-up bonus dari tim lain gitu, Mas. Lebih ke tim saya sendiri, walaupun di tim saya itu bonusnya masih misalkan masih sedikit lah gitu, tapi saya bangga dengan penghasilan yang diperoleh oleh bonus yang diperoleh oleh mitra saya gitu, Mas Tunjung. Oke, bagaimana sih teknik closing yang biasanya Bu Eva lakukan atau diduplikasi kepada tim binaannya untuk meyakinkan calon mitra
untuk bisa bergabung. Teknik closing yang paling ampuh atau mujarab nih, mungkin bisa dikasih sedikit secara singkat caranya, penyampaiannya seperti apa? Silakan Bu Eva. Baik, untuk teknik closing itu kalau pas kemarin gitu ya, "Ayo sekarang aja join-nya, mumpung harga masih 150.000, nanti naik loh harga join-nya." Itu saya selalu woro-woro seperti itu kemarin sebelum ada kenaikan harga tuh, Mas. Nah, untuk Mastok, kalau untuk Mastok itu saya selalu, iming-iming yang pre-ongkir itu. Kalau masuk itu pre-ongkir, terus dapat bonus langsung, karena saya selalu mengarahkan untuk langsung di-input gitu, Mas, kalau yang Mastok gitu ya. Jadi menduplikasinya itu kalau Mastok itu hayu semua langsung di-input kalau pas di awal, biar mereka itu langsung pasangnya 10 sampai 11 kaki gitu, Mas. Nah, untuk teknik closing juga, saya selalu di HS sih kalau yang sering dapat closing itu, Mas. Jadi ketika, para mitra saya punya calon-calon member, saya selalu menyarankan untuk mengadakan HS, karena ketika di HS itu closing itu lebih mudah, Mas. Yang tadinya hanya pengen join satu paket, ketika kita menjelaskan secara langsung, itu langsung join ke 3 paket. Nah, untuk yang luar pulau bagaimana atau yang jauh, kita biasanya itu sering telepon bareng gitu, Mas. Misalkan nih, saya punya membernya itu punya calon member, berarti kita teleponnya itu bertiga gitu, Mas. Nanti ketika member saya nggak bisa menjelaskan, saya langsung bantu untuk menjelaskan kepada calon membernya itu gitu, Mas. Oke, baik. Selanjutnya, saya mau bertanya, kalau dari versinya Bu Eva, bagaimana cara mengatasi penolakan atau keputusan menunda dari calon pelanggan Hermiwan atau calon mitra Hermiwan yang masih mikir-mikir, masih nanti-nanti, cara mengatasi penolakannya atau biar kita itu tidak terlalu larut dalam rasa penolakan itu gimana? Bu Eva, monggo silakan. Memang ya penolakan itu banyak gitu ya. Mau leader, mau mitra, mau level emerald, semua pasti mengalami yang namanya penolakan gitu ya, termasuk saya. Saya juga pernah mengalami yang namanya penolakan, saya datengin jauh banget rumahnya itu, hampir 3 jam dari daerah saya, itu daerah gunung gitu ya. Ketika saya datang, saya dicuekin, join pun enggak gitu ya, Mas, itu sampai malam saya ngomong panjang lebar itu ya, tapi mungkin dianya nggak maulah gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Karena tujuan saya kalau datang ke suatu tempat itu yang pertama untuk silaturahmi, yang kedua untuk main gitu ya tujuan saya. Jadi ketika kita ditolak, ya udah senyumin aja, "Oh iya barangkali nanti ke depannya, Teteh berminat boleh nanti hubungi saya. Saya suka seperti itu, gitu ya. Nah, alhamdulillah yang tadi itu saya jelaskan menolak, besoknya itu langsung join satu paket, karena kan saya save nomornya tuh ya, Mas. Saya share bonus-bonus saya, bonus SIM saya, terus share ke apa itu teh, share produknya juga, akhirnya dia itu lama-kelamaan jadi tertarik. Pertama join satu paket dan besoknya dia join langsung jadi Mastok gitu, Mas. Jadi ketika kita ditolak, kita jangan berkecil hati karena kita nggak tahu orang itu kapan mau joinnya gitu, Mas. Yang penting kita tetap bersilaturahmi. Kita save nomornya, terus kita lihat statusnya, kita komen statusnya, itu yang selalu saya lakukan untuk follow up kembali gitu, Mas. Jadi jangan terlihat kita yang benar-benar menggebu-gebu banget tuh, Mas, tapi pendekatannya secara halus gitu, kalau dari saya yang saya lakukan gitu, Mas. Oke, ya. Yang terakhir nih, strategi melakukan follow up agar calon mitra atau customer ini tadi bisa jadi yes gitu. Gimana nih kalau dari versinya Bu Eva? Monggo silakan. Kalau saya sih follow up-nya, kalau yang jauh itu saya seringnya komunikasi gitu ya, Mas. Sering komunikasi, hubunginlah setiap tapi nggak terlalu sering banget gitu ya. Hubungin dia, terus tanyakan lagi
sudah siap jadi member, misalkan gitu ya. Ketika dia belum siap terus, nah kita tanya kendalanya apa gitu ya. Nah, sudah tahu kendalanya, kita kasih solusinya gitu, Mas. Nah, kalau yang untuk masih sekitaran yang bisa kita silaturahmi ke rumahnya, diyakinkan kembali, dipresentasikan kembali gitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dan juga materi, sharing, serta ilmu yang malam hari ini sudah disampaikan, Bu Eva, luar biasa sekali. Semoga menjadi inspirasi dan juga tentu saja menambah ilmu, wawasan, ya, memantaskan ilmu daripada kita semuanya. Saya pun pribadi juga terus belajar dari para leader Hermiwan, khususnya para emerald ini, karena juga saya pengen segera emerald begitu,